Penangkapan Muhammad KC, dapatkah undang-undang dan penjara menghentikannya? Akhirnya jerat undang-undang penistaan agama mendapatkan tangkapannya. Muhammad KC dianggap telah melakukan penistaan agama, dalam hal ini agama Islam. Undang-undang penistaan agama dibuat tentu saja bertujuan baik, yaitu untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, saling menghargai satu dengan yang lain. Muhammad KC yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya, bagi orang Muslim dia dikatakan murtad. Kata murtad itu sebenarnya merupakan kata penghinaan dan pelecehan. Tapi bagi banyak orang Muslim yang sudah bertobat, kata murtad itu malah dianggap sesuatu kebanggaan. Mereka berkata, kami senang dikatakan murtad karena kami murtad ke jalan yang benar. Dengan ditangkapnya Muhammad KC, maka bertambahlah daftar orang-orang murtad yang dipenjara. Kita kenal puluhan tahun silam ada orang bernama Kemas Abu Bakar Mansur Yusuf Roni, atau kita kenal dengan pendeta Ka'am Yusuf Roni. Ada juga Saifuddin Ibrahim dan kini Muhammad KC. Sebenarnya ada banyak orang-orang di penjara karena imannya, tetapi tidak akan dibahas di sini. Yang akan kita bahas adalah, dapatkah undang-undang dan penjara menghentikan aktivitas mereka? Di Alkitab ada beberapa nama yang iman mereka diancam oleh undang-undang agar mereka tidak boleh menyembah kepada Tuhan mereka. Pertama adalah 3 pemuda Yahudi yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anda boleh membuka kitab Daniel pasal 3. Di sana Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Raja kemudian membuat undang-undang supaya semua orang di wilayah Babel datang menyembah patung itu pada waktu grand opening. Pada waktu yang telah ditentukan, berkumpullah semua orang di Babel di sebuah lapangan Dura namanya, dan dari ribuan orang yang berkumpul di situ berdiri juga 3 pemuda tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Diperintahkan oleh raja, ketika mereka mendengar bunyi-bunyian alat musik, maka semua harus tunduk kepada patung Nebukadnezar. Ketika semua sudah tunduk dan menyembah patung, ternyata 3 orang tadi tetap tegak tidak mau menyembah patung, dan mereka pun diperhadapkan kepada raja. Kata raja, jika kalian tidak mau menyembah patung yang kudirikan, saat itu juga kalian akan dilemparkan ke dapur api yang menyala-nyala. Tetapi dengan gagah berani, 3 pemuda tadi menjawab begini. Ini dalam Daniel 3 ayat yang ke-16 dan 17. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku ya dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahuinya, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ayat selanjutnya dikatakan, lalu mereka dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Inilah sebuah bukti di Alkitab bahwa tidak semua undang-undang negara dapat dituruti oleh masyarakat, apalagi itu menyangkut iman dan kepercayaan. Seperti 3 pemuda ini yang menabrak undang-undang dengan mengorbankan nyawanya. Tapi apa yang terjadi? 3 orang dilempar, 4 orang yang nampak di dalam dapur api. Dikatakan orang keempat itu seperti anak dewa. Lalu mereka dikeluarkan dari dapur api, dan yang keluar hanya 3 orang, dan tidak ada bau hangus terbakar sedikit pun. Dan kita datang sekarang kepada Daniel pasal 6. Ini benar-benar sesuatu yang unik, karena para pejabat istana membuat undang-undang khusus untuk menjerat iman Daniel. Daniel punya kebiasaan
Setiap hari dia 3 kali berkiblat ke Yerusalem dan dia menyembah Tuhan. Dan undang-undang yang dibuat itu yang sudah dimeterai oleh raja mengatakan bahwa barang siapa menyembah kepada Tuhan yang lain selain kepada raja akan dilemparkan ke gua singa. Dan raja tidak tahu perbuatan licik para pegawainya. Dalam Daniel 6 ayat 11 dijelaskan bahwa ketika Daniel tahu bahwa surat itu telah dibuat, itu tidak mengubah kebiasaannya, tetap menyembah kepada Tuhan 3 kali sehari. Dan Daniel pun dilaporkan kepada raja bahwa dia melanggar perintah raja. Dan raja baru sadar ternyata undang-undang itu dibuat khusus untuk menjerat iman Daniel. Akhirnya Daniel dibuang ke gua singa. Tapi keajaiban terjadi, singa-singa tidak menerkam dia. Dia malah tidur di perut singa. Sebagai gantinya, orang-orang yang membenci Daniel itu, mereka lah yang dilemparkan ke gua singa. Dalam Kisah Para Rasul 13, kita baca juga di sana, Petrus murid Yesus dipenjara karena imannya. Dalam Kisah Rasul pasal 16, kita juga jumpai di sana, Paulus dan Silas dipenjara karena imannya mereka kepada Yesus. Ya, penjara, penjara, dan penjara. Mengapa mereka sangat getol ingin memberitakan Injil padahal penjara menanti mereka? Iya, karena Ibrani pasal 12 ayat 28 dikatakan, kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Apapun yang ada di dunia ini, kata Yesus, langit dan bumi akan lenyap. Unsur-unsur dunia ini akan lenyap, tapi kerajaan Allah adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, dia tidak akan diam. Dia akan terus menyampaikan kebenaran tanpa takut. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 20 dikatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Yaitulah kisah seputaran undang-undang, penginjil, dan penjara. Bukan hanya orang yang salah dan berbuat jahat yang dipenjara. Orang baik dan melakukan kebenaran pun dapat dijerat oleh undang-undang dan dipenjara. Setidaknya itu dalam hal iman dan keyakinan. Itulah yang sedang dialami oleh Muhammad KC pada hari-hari ini. Muhammad KC masuk dalam daftar ribuan atau mungkin jutaan orang yang dipenjara karena imannya kepada Yesus Kristus. Tidak semua pendeta penginjil mempunyai nyali seperti Muhammad KC. Karena banyak cara memberitakan Injil tanpa harus melanggar undang-undang. Tuhan memberkati kita.